Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman pernah nggak merasa kurang percaya diri akan penampilan fisik atau insecure terhadap diri sendiri? Merasa bahwa penampilan kita atau fisik yang kita miliki tidak semenarik atau tidak sesempurna orang lain. Merasa bahwa orang lain tampak jauh lebih sempurna daripada kita. Merasa bahwa kulitku nggak seputih dia, hidungku tidak semancung dia, wajahku tidak secantik dia. Pernahkah teman-teman merasakannya? Jika pernah, tak apa, itu adalah hal yang wajar. Aku pun pernah merasakannya. Tapi yang terpenting, ketika kita mengetahui kekurangan kita atau ketika kita merasa tidak percaya diri akan fisik kita, cara yang paling tepat adalah menerimanya. Karena itulah pemberian Allah untuk kita. Nah, dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai film Imperfect. Film yang memiliki tokoh utama yaitu Rara yang diperankan oleh si cantik Jessica Mila, di mana dalam film ini menceritakan Rara memiliki fisik yang gemuk, memiliki warna kulit yang coklat cenderung agak gelap dan berambut keriting, berbeda dengan adiknya yang memiliki fisik hampir sempurna. Adiknya cantik, memiliki kulit yang putih, tinggi, yang merupakan keturunan dari gen ibunya, yang mana ibunya adalah seorang mantan peragawati. Dan sejak kecil Rara mendapat perbandingan fisik dengan adiknya. Rara selalu dibanding-bandingkan oleh ibunya dengan adiknya yang memiliki fisik menurut ibunya jauh lebih sempurna. Tak hanya ibunya saja yang membandingkan fisik Rara dengan adiknya, akan tetapi ketika datang teman-teman ibunya ke rumah, teman-teman ibunya pun juga selalu membandingkan dirinya dengan adiknya. Namun berbeda dengan sang ayah, bahwa ayahnya Rara selalu mendukung Rara, ayahnya Rara selalu menyemangati Rara, dan ayahnya mengatakan di film itu, ketika Rara merasa tidak percaya diri dengan penampilan fisiknya, ketika Rara tidak secantik ibunya dan adiknya, ayahnya pun mengatakan bahwa Rara tidak harus menjadi seperti ibunya, yakni seorang model. Rara cantik dengan apa adanya. Yang terpenting bagi ayahnya Rara adalah tetap berbuat baik, menjadi anak yang baik. Nah, inilah definisi cantik yang sebenarnya, bukan hanya cantik secara penampilan, tapi cantik dari hati, teman-teman. Bagi ibunya Rara, penampilan fisik adalah hal yang paling utama, teman-teman. Dimana sejak kecil, porsi makan Rara dan adiknya sudah diatur oleh ibunya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus olahraga, harus makan ini, harus makan itu. Akan tetapi berbeda dengan ayahnya Rara, yang mana ia membiarkan Rara untuk memakan apa yang ia inginkan, karena pada waktu itu ia masih kecil, dimana masih masa pertumbuhan menurut ayahnya Rara. Sejak kecil hingga dewasa, ibunya selalu mementingkan penampilan fisik anak-anaknya. Tetapi ibunya tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan anaknya ketika harus dituntut untuk berpenampilan sempurna. Apakah dia bahagia atau tidak, ibunya tidak pernah menanyakannya. Beberapa waktu kemudian ayahnya Rara meninggal dunia karena kecelakaan. Dan pada saat itu, orang yang menyemangati Rara, orang yang selalu mendukung Rara, telah pergi untuk selama-lamanya, dan Rara pun merasa sangat sedih. Rara merasa bahwa penyemangatnya telah tidak ada lagi, tapi Rara tidak membiarkan diri Rara berlarut dalam kesedihan. Dia selalu berusaha dan berjuang untuk melakukan yang terbaik agar ayahnya bangga kepadanya. Bahkan ketika sudah dewasa pun, Rara masih selalu dibandingkan dengan adiknya, yaitu Lulu, yang memiliki bentuk tubuh seperti seorang model. Dan ketika teman-teman mamanya Rara datang ke rumahnya Rara untuk bertamu, hal pertama yang dibahas atau ditanyakan pastilah bentuk fisik. Rara, kamu sekarang makin gendutan ya. Aduh, ya ampun, kalian berdua itu kakak adik tapi beda banget ya. Ya ampun Lulu, kamu sekarang makin cantik ya. Dari hal ini teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita bertemu dengan orang lain atau ketika kita hendak mengobrol dengan orang lain, hindarilah pembahasan fisik mengenai fisik orang tersebut, atau carilah pembahasan yang lebih berfaedah, seperti menanyakan apa kesibukannya akhir-akhir ini, atau mendiskusikan hal penting lainnya, daripada hanya sekedar membahas fisik yang mana dapat membuat orang itu menjadi sakit hati. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan teman lama kita, hindarilah membahas fisik, tapi tanyakanlah apa kesibukannya, atau membahas hal-hal yang penting yang membuat hubungan semakin akrab dan dekat, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu meskipun Rara telah mendapatkan pekerjaan yang tetap, akan tetapi Rara masih menyempatkan waktunya untuk mengajari anak-anak jalanan belajar.
Rara dengan sukarela membantu mengajar anak-anak jalanan yang masih membutuhkan pendidikan. Ia pun berbagi pengetahuannya pada anak-anak jalanan tersebut. Nah, di sini definisi cantik dari hati yang sebenarnya, teman-teman, dimana kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Yang selanjutnya yaitu Rara memiliki seorang pacar bernama Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian, dimana Dika ini selalu mendukung Rara, selalu menyemangati Rara, dan selalu menerima Rara apa adanya. Bahkan ketika ada adegan dimana Rara diejek oleh model yang difoto Dika karena modelnya merasa tidak pantas Dika memiliki pacar seperti Rara, dan hal itu pun membuat Rara merasa insecure akan dirinya, dan Dika pun mengatakan kepada Rara kalau mencari yang cantik itu banyak, tetapi mencari yang pas dan sesuai itulah yang sulit. Dan ketika Rara terus-terusan memuji penampilan fisik model yang difoto oleh Dika, di mana Rara mengatakan bahwa modelnya sangatlah cantik, modelnya tinggi, memiliki kulit yang putih, berbeda dengan dirinya, yang mana Rara merasa semakin insecure akan penampilan fisiknya, dan Dika pun menasihatinya kembali dengan mengatakan, kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Karena penampilan fisik seseorang tidak mencerminkan bagaimana karakter orang tersebut dan bagaimana hatinya, teman-teman. Yang selanjutnya, ketika Rara masuk ke kantor dan bertemu dengan rekan kerjanya yang melontarkan candaan kepada Rara ketika Rara membawa bubur ayam untuk sarapan dirinya. Ya ampun, bubur lagi, nutrisi buat ibu hamil, hahaha. Dan Rara pun tidak menanggapinya dan pergi begitu saja. Melihat hal itu, ketika Rara tidak menanggapinya, membuat sahabat Rara yang bernama Faye merasa kesal. Dan Rara pun menjawab, nggak ditanggepin capek, dibales nanti dibilang baper. Nah, dalam hal ini pelajarannya dapat kita ambil, teman-teman. Ketika kita melontarkan sebuah candaan atau ketika kita ingin bercanda dengan teman kita atau sahabat kita, hendaknya memilih candaan yang tidak berkaitan dengan penampilan fisik seseorang, meskipun hanya bercanda, tetapi bercanda menggunakan fisik atau kelemahan orang lain dapat melukai orang tersebut. Dan hal ini, teman-teman, apabila diteruskan terus-menerus akan memperparah kondisi mental Rara dan para korban lainnya, dimana dia merasa bahwa dia insecure, dia kurang percaya diri akan penampilannya, dia merasa dirinya tidak berharga, dia merasa dendam, dia membenci dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita hendak bercanda atau ketika kita hendak mengeluarkan sebuah kalimat atau kata kepada orang lain, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah nanti bercandaan saya ini akan melukai hati teman saya? Apakah nanti jika saya mendapat kalimat seperti itu, saya juga akan sakit hati atau tidak? Apakah kalimat saya akan menimbulkan luka untuk orang lain? Seperti itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pentingnya untuk kita menerima diri kita sendiri dan mencintai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lulu, adiknya Rara yang memiliki bentuk fisik yang sempurna jika kita lihat, memiliki badan yang putih, tinggi, ramping. Bahkan Rara saja sang kakak merasa insecure dengan bentuk fisik adiknya. Akan tetapi ketika Lulu mendapat satu komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ia memiliki bentuk wajah yang bulat, pipinya terlalu bulat, ia pun langsung kepikiran akan komentar itu, dan dia pun merasa bahwa oh, aku kurang sempurna, masih ada yang harus aku perbaiki. Ia merasa bahwa dirinya harus tampil sempurna. Padahal kita tahu bahwa kita tidak pernah sempurna di mata orang lain. Pasti ada saja orang yang tidak suka dengan fisik kita, orang yang tidak suka dengan perilaku kita, walaupun kita telah mencoba sebaik mungkin, teman-teman. Nah, di sini pentingnya kita untuk menerima diri kita, untuk kita merasa berharga bahwa diri kita merasa bahwa oke, diriku sudah cukup, aku sudah sangat berharga, dan berhentilah mengikuti standar orang lain. Tentukanlah standarmu sendiri, karena ketika kita terus-terusan mengikuti standar orang lain, ketika kita berpatokan pada omongan orang lain, hal ini tidak membuat kita semakin lebih baik, akan tetapi hal ini sama saja menyakiti diri kita terus-menerus. Jadi begitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah memperbaiki diri kita untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi memenuhi standar orang lain. Karena kita tidak bisa menghentikan komentar orang lain terhadap penampilan fisik kita, walaupun kita telah berusaha sebaik mungkin. Bahkan Lulu, adiknya Rara, yang memiliki bentuk fisik yang sempurna menurut Rara, ia pun masih mendapat komentar yang mengatakan bahwa penampilan fisiknya kurang sempurna.
dari netizen, dari mamanya sendiri, bahkan dari pacarnya yang mengatakan bahwa pipinya terlalu bulat atau terlalu cabi, hingga kurang menarik lah, tidak cantik lah. Dan bahkan ketika Rara hendak mendapatkan jabatan sebagai seorang manajer, akan tetapi dengan syarat penampilannya harus berubah. Di sini pun Rara berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan berat badannya, untuk belajar make up, untuk berolahraga, untuk berdiet, agar mendapatkan bentuk fisik yang sempurna menurut Rara. Akan tetapi ketika Rara telah mendapatkan bentuk fisik yang sempurna menurut Rara, seketika itu pun perilaku atau sikap Rara ikut berubah, teman-teman. Dimana ketika dia mendapatkan fisik yang sempurna, akan tetapi dia tidak merasa bahagia akan hal itu. Ia malah menjadi lebih mementingkan fisiknya, ia malah lebih menjadi menuruti perkataan orang lain yang berkaitan dengan penampilannya. Berbeda dengan sikap Rara sebelum Rara berubah, dan hal ini pun membuat sahabatnya dan pacarnya merasa tidak nyaman. Nah, dalam hal ini teman-teman, memenuhi ekspektasi orang lain hanyalah membuat kita lelah saja. Jika diibaratkan ini ya, ibaratnya seperti kita berlari tapi tanpa tujuan yang jelas, di mana terdapat banyak lorong yang kita sendiri tidak tahu apakah kita harus masuk ke lorong ini atau yang kedua atau yang ketiga, di mana yang kita dapatkan hanyalah rasa lelah, bingung, dan pada akhirnya kita menyerah, berhenti untuk berlari. Di sini bukan berarti kita tidak boleh untuk memperbaiki diri atau memperbaiki penampilan kita. Hal itu boleh teman-teman, tapi kembali lagi, tujuan awal kita memperbaiki diri, memperbaiki penampilan kita adalah untuk diri kita sendiri, adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu teman yang baik tidak akan menyudutkanmu, tidak akan menghakimimu, tetapi selalu menuntunmu ke arah yang lebih baik. Seperti yang dilakukan sahabat Rara, yaitu yang bernama Faye, di mana dia selalu menemani Rara, di mana dia selalu memberi Rara saran, solusi, dan perhatian. Dan bahkan ketika penampilan Rara telah berubah menjadi lebih baik, memiliki fisik yang sempurna yang diinginkan Rara, dan dimana ketika itu sikap dan perilaku Rara pun ikut berubah. Faye dengan tegas menasihati Rara bahwa sikapnya telah keliru, bahwa Rara telah bertindak kejauhan dan keterlaluan, teman-teman. Sahabat yang baik tidak akan menghakimimu atau mengajakmu ke hal yang negatif. Sahabat yang baik akan menegurmu dan akan menuntunmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu selalu bersyukur untuk segala hal yang terjadi. Memang menjadi seorang Rara tidaklah mudah, teman-teman. Dalam film ini, Rara selalu dibandingkan dengan adiknya Lulu yang memiliki fisik yang lebih sempurna daripada dirinya sejak ia kecil hingga ia dewasa. Dan hal inilah yang membuat Rara memiliki luka di hatinya, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk merubah penampilan fisiknya. Tapi ketika Rara telah mendapatkan penampilan fisik yang sempurna menurut Rara, namun kemudian ia sadar bahwa percuma kalau dia cantik, tetapi dia tidak merasa bahagia. Nah, di sini pun dia memutuskan untuk dia merasa lebih bersyukur daripada ia merasa insecure, dan lebih menerima dan mencintai apa yang telah Allah berikan kepadanya. Semua wanita itu cantik. Standar kecantikanlah yang membuat wanita merasa insecure akan dirinya sendiri, akan penampilan fisiknya, akan bentuk tubuh yang ia miliki. Kata mereka, cantik itu harus tinggi, cantik itu harus kulitnya yang putih, cantik itu harus memiliki badan yang ramping, cantik itu harus memiliki kulit yang bersih, cantik itu harus giginya rapi, cantik itu harus memiliki hidung yang mancung. Kata siapa? Standar siapa yang dipakai? Karena di dunia ini, wanita sangatlah beragam dengan versi kecantikannya masing-masing, teman-teman. Dan dari film ini mengajarkan kita untuk lebih menerima diri kita apa adanya, menerima diri kita, mencintai apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena itulah yang terbaik untuk kita. Mematahkan standar kecantikan bahwa cantik itu harus sempurna dengan fisik yang sempurna, tapi memiliki hati yang baik itu juga merupakan sebuah kecantikan, teman-teman. Dan kamu cantik dengan dirimu apa adanya, karena kamu cantik menurut versimu sendiri. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Menerima diri kita dengan apa adanya, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Rosita Dia Anggraini. Dan ingatlah selalu ketika kalian menonton film, ingat pilihlah film yang mendapat hiburan dan juga manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.